terkait dengan ketahanan domestik nih Pak. Apakah Anda melihat selama semester pertama tahun ini data-data makroekonomi kita cukup solid? Lalu bagaimana juga terkait dengan ketahanan sektor padat karya Pak yang juga menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia mulai dari industri tekstil, alas kaki, sampai industri hasil tembakau Pak? Baik Mbak Sasha, seberapa resilient ekonomi kita itu bisa kita lihat dari beberapa indikator gitu. Satu tentu PDB gitu ya. PDB di kuartal 1 kemarin itu 4,87% gitu. Ini kalau kita bandingkan dengan berbagai negara, apakah di G20, ASEAN, ini menempatkan kita pada posisi yang relatif bagus gitu, yang lebih baik. Dan tentu hal ini yang betul perlu kita jaga ke depan gitu ya, dengan berbagai kebijakan yang ada. Yang kedua, mungkin bisa kita lihat juga dari indikator inflasi. Inflasi kita sejak 2014 itu cenderung turun dan pada rentang target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tentu juga kita jaga bersama dengan Bank Indonesia. Target kita di 2025 ini 2,5 plus minus 1%. Dan kalau kita lihat angka terakhir itu masih di angka batas bawah angka tersebut. Jadi ini kita optimis juga sampai dengan akhir tahun nanti itu bisa kita capai gitu. Nah tentu di samping capaian tadi juga ada beberapa tantangan gitu yang perlu kita perhatikan gitu. Satu hal yang kita cermati sekarang adalah misalnya di angka PMI gitu ya, Purchasing Managers Index gitu. Meskipun kalau kita lihat angka bulan sebelumnya itu lebih baik, tapi memang ini masih di zona kontraksi gitu. Yang kalau kita lihat juga sebenarnya ini masih inline juga dengan beberapa negara ASEAN gitu ya, apakah Vietnam misalnya, Myanmar gitu ya, yang tentu karena hampir 70% negara-negara di dunia ini juga mengalami hal yang sama. Yang di dalam 70% tentu ada beberapa mitra yang memang jadi mitra utama kita gitu. Dan kalau kita lihat kenapa itu turun, tentu pertama tadi inline dengan tadi yang indikator 70% PMI negara lain itu juga mengalami kontraksi. Tadi eh, eh, apa lesunya permintaan pasar global gitu ya. Ini salah satu utama. Yang lain adalah tadi beberapa juga lagi mencari pembelian bahan baku baru gitu ya. Ini yang kita lihat juga memberikan kontribusi. Nah, ini tentu jadi perhatian kita gitu ya. Oleh karena itu, tadi kan salah satu kontributor kan pelemahan permintaan ya, terutama dari global. Nah, salah satu caranya apa? Ya tentu kita perlu memperkuat permintaan dari sisi domestiknya gitu. Nah, ini kemudian yang kita lakukan tadi dengan memberikan stimulus bagi masyarakat kita gitu ya. Tadi untuk meningkatkan daya beli baik di semester 1 maupun di semester kedua. Nah, apa bentuknya? Tadi fungsinya kita coba menginjek likuiditas ke masyarakat, nah, dalam bentuk berbagai program pemerintah, apakah dalam bentuk bantuan sosial gitu ya, kemudian juga tunjangan hari raya, maupun program-program yang sifatnya diskon gitu ya. Bahkan di kuartal kedua itu kita menambah top up untuk kartu sembako. Itu kita bayar 2 kali, bulan Juni dan Juli. Juga kita tambah bantuan pangan dengan periode bulan Juni dan Juli juga dengan penerima itu sekitar 18 juta KPM gitu ya. Jadi tadi untuk daya beli. Untuk masyarakat kelas menengah ini juga kita injek dalam bentuk bantuan subsidi upah. Mudah-mudahan minggu ini bisa cair gitu ya, atau bisa segera direalisasikan on proses. Kita siapkan terus dengan rekan-rekan di Kementerian Keuangan sama di Kemenaker, sehingga tadi kita harapkan dengan berbagai program tadi itu permintaan dari sisi domestiknya itu bisa menguat atau paling nggak tetap terjaga gitu ya. Nah, Mhm. ini yang kemudian kita harapkan bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan industri manufaktur kita gitu. Yang lain tentu dari sisi supply kita juga
coba improve beberapa hal. Nah, salah satu yang kita dorong adalah kalau kita lihat perkembangan industri padat karya kita, tantangan utamanya ini kalau di catatan kami adalah eh, produktivitas dari mesin yang mungkin perlu kita tingkatkan gitu ya. Sehingga dalam konteks tadi pemerintah itu telah mengeluarkan kredit investasi padat karya yang harapannya bisa membantu pelaku-pelaku atau pengusaha-pengusaha industri padat karya kita untuk meningkatkan produktivitasnya gitu ya. Ini dari sisi supply yang kita lakukan juga gitu ya untuk tadi mendorong berbagai pertumbuhan di sektor manufaktur. Untuk sektor otomotif kita juga masih memberikan insentif baik itu EV maupun juga hibrid dalam bentuk PPN DTP maupun PPM DTP. Ini yang kita harapkan tadi Mbak bisa tetap menjaga daya beli masyarakat kita, kemudian menjaga aktivitas ekonomi kita, terutama yang dari sektor industri, untuk bisa juga memberikan kontribusi ke pertumbuhan kita gitu, Mbak Syasha. Oke. Mungkin sementara itu, Pak. Mhm. Kalau, yang tadi Anda sebutkan tadi, Hmm. kita juga tahu bahwa, terkait dengan sektor tembakau ini kan cukup, berkontribusi cukup besar ya Pak, bagi sekitar 95% ini menyumbang ke kontribusi dari penerimaan cukai. Untuk ini bagaimana Ya. Pak? Karena kita juga tahu penyerapan tenaga kerjanya juga cukup besar. Hmm. Tentu kita jadi perhatian dan dalam konteks cukai sebenarnya dalam kebijakan selama ini kita coba menyeimbangkan beberapa aspek gitu ya Mbak. Pertama tadi seperti Mbak Sasa sampaikan, cukai merupakan salah satu kontributor penerimaan kita gitu ya. Kemudian yang kedua, cukai juga atau rokok dalam hal ini tembakau itu juga memberikan kontribusi terhadap serapan tenaga kerja kita, tapi di sisi lain juga ada aspek kesehatan gitu yang menjadi perhatian. Maka tentu di perintah sendiri dengan berbagai instrumen, apakah cukai, kemudian juga roadmap-nya, ketiga hal ini itu bisa kita sinkronkan gitu, sehingga tadi di satu sisi sumber penerimaan negara itu bisa kita jaga, kemudian serapan tenaga kerja juga itu bisa kita lakukan, tetap optimalkan. Dan di sisi lain aspek kesehatan yang menjadi perhatian masyarakat itu juga bisa kita tetap jaga gitu. Tiga hal ini yang jadi kita coba seimbangkan terus Mbak untuk mendapatkan hasil yang optimal ya bagi ekonomi Indonesia gitu Mbak Sasha. Oke, baik Pak, tadi kan yang Anda sebutkan berupa stimulus-stimulus yang mungkin dampaknya jangka pendek. Tapi kita tahu juga bahwa di tengah tantangan yang cukup challenging ini, pemerintah kan memang juga memiliki target Pak untuk ekonomi 8%. Di kondisi yang ada saat ini, apa saja Pak mungkin isu-isu strategis yang akan ditingkatkan lagi atau akan mungkin digeber lagi oleh pemerintah supaya bisa mencapai 8%? Eh, Pertama tentu kalau kita lihat dari PDB kita gitu ya dari sisi demand gitu peran consumption, peran investasi, peran ekspor itu yang akan kita optimalkan untuk mencapai target 8% tadi gitu ya. Sehingga berbagai upaya yang kita lakukan untuk menjaga daya beli masyarakat itu kita lakukan. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi investasi. Jadi kalau di data terakhir kan investasi kita itu sekitar 28% share-nya ya Mbak Sasa ya. Ini juga akan terus kita dorong, kita tingkatkan untuk tadi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi 8%. Apa saja yang kita lakukan gitu ya. Pertama tentu secara kelembagaan itu kita ada dana antara di situ. Kemudian juga kalau kita catat Mbak Sasha di dalam 2025 itu capex BUMN itu ada sekitar 400-an triliun Mbak Sasha. Ini juga yang kita monitor terus karena kalau itu bisa kita optimalkan maka ini jadi satu hal yang juga memberikan kontribusi kita dalam jangka pendek maupun juga dalam jangka menengah panjang gitu. Yang lain tentu tadi yang upaya kita untuk bisa mendorong investasi masuk berbagai penyederhanaan perizinan, simplifikasi dokumen-dokumen yang harus kita submit untuk perizinan berusaha, kemudian juga
aspek pengawasan yang bisa lebih baik dan lebih terintegrasi, itu kita juga lakukan. Ini pemerintah kemarin baru saja merilis PP 28 tahun 2025 dalam konteks tadi simplifikasi tadi atau perizinan berbasis risiko. Ini kita harapkan juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian target investasi. Yang lain tentu secara aspek yang ketiga, kalau dari sisi demand itu adalah ekspor gitu ya. Jadi kalau rumusnya yang paling dasar itu adalah menjaga konsumsi, tambahannya kemudian itu kita peroleh dari investasi maupun dari ekspor. Tadi upaya untuk meningkatkan investasi sudah kita elaborate. Nah, yang ketiga adalah upaya kita untuk mendorong ekspor. Ini penting juga, tapi tentu tantangannya tidak ringan karena kita menghadapi situasi di mana dinamika global, terutama dari persaingan dagang antara US dengan Cina itu masih ada, maka ini satu hal yang juga challenging. Tapi tadi kita juga terus mengoptimalkan dengan membuka akses pasar baru gitu ya, dan juga peluang investasi baru. Tadi Oke. yang sudah ada apakah RCEP, Mhm. kemudian yang kita proses sekarang IUCEPA, CTTPP, OECD, juga G20 yang sudah ada, itu yang kita lakukan terus untuk tadi memberikan kontribusi terhadap target 8%, Mbak Sasha. Oke, selain berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Pak, lalu bagaimana dengan koordinasi lintas kementerian yang diarahkan untuk bisa mendorong kebijakan fiskal yang lebih pro investasi dan juga dari sisi koordinasi kebijakan makroekonomi, langkah apa sih Pak yang akan dilakukan supaya bisa semakin memperkuat daya saing nasional? Silakan Pak, singkat saja. Koordinasi antara pemerintah yang menangani atau in charge di sektor real dan fiskal, kemudian dengan Bank Indonesia yang menangani di otoritas moneter, serta OJK di sektor keuangan, itu terus kita lakukan, Mbak Syasha. Contohnya tadi misalnya dalam konteks stimulus, itu kita koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan, dengan Kementerian Teknis gitu ya, untuk tadi mendiskusikan dan membahas berbagai stimulus jangka pendek yang bisa kita lakukan. Dalam konteks pengendalian inflasi, kita juga punya kerangka kerja yang kuat gitu ya. Kita punya tim pengendali inflasi yang ada di pusat maupun tim pengendali yang ada di daerah gitu ya. Kemudian kita juga punya mekanisme pembahasan baik di level menteri atau yang kita sebut sebagai high level meeting maupun di Rakornas yang juga akan nanti seperti tahun sebelumnya kita harapkan dipimpin oleh Bapak Presiden. Kemudian Mhm. dalam konteks peningkatan peran sektor keuangan maupun juga sinergi dengan sektor real, juga kita bekerja sama intens dengan OJK dalam pengembangan instrumen maupun lembaga Mhm. keuangan gitu ya. Oke. Contohnya tadi seperti kami sampaikan di dalam konteks pengembangan jasa bullion bank gitu ya. Kita juga intens dengan OJK untuk tadi mulai dari eh, undang-undangnya, peraturan OJK Iya. maupun aspek operasional di lapangan, Mbak. Ini kita harapkan juga bisa memberikan kontribusi terhadap penjaga atau mendorong pertumbuhan ekonomi maupun stabilitas ekonomi, Mbak Sasha.